menerangkan tentang seseorang laki-laki yang oleh Nabi dilarang masuk ke dalam rumahnya seorang perempuan tanpa ada mahramnya atau tanpa ada keluarganya. Karena ada dua syarat seseorang laki-laki itu boleh bertemu dengan seorang perempuan yang mana perempuan itu sendiri. Apa syaratnya? Syaratnya adalah apabila seorang perempuan itu statusnya adalah istrinya. Yang nomor dua, boleh seorang laki-laki lain masuk ke dalam rumahnya seorang perempuan, tapi dengan syarat perempuan itu ada temannya atau mahramnya. Boleh itu kakaknya, boleh itu adiknya, boleh itu suaminya. Maka selain dua syarat itu, seorang laki-laki dilarang atau tidak halal menemui seorang perempuan yang statusnya tidak ada mahramnya. Dan juga dalam hadis lain Nabi menerangkan tentang seorang laki-laki dilarang mengumpuli seorang perempuan yang perempuan itu statusnya sedang hamil. Tapi hamilnya bukan karena hamil di dalam nikah, tapi di luar nikah. Alasannya karena kemarin sudah saya terangkan, takutnya nanti status anaknya didasarkan kepada orang tersebut. Padahal anak itu sudah ada di dalam perut sebelum orang itu mengumpuli. Dan ketika seseorang mendapatkan seorang perempuan, memiliki seorang perempuan, baik itu statusnya sebagai istri atau sebagai budak perempuan, maka sebelum dikumpuli istibro dulu. Istibro itu adalah membersihkan rahimnya perempuan. Dengan apa? Dengan dibiarkan sampai kalau budak itu satu haidan saja. Misalnya masih ada perbudakan, kita mendapatkan budak perempuan, baik itu diberi orang atau mendapatkannya cuma-cuma atau mendapatkan dengan cara membeli. Maka otomatis kita sebagai tuannya tidak boleh mengumpuli budak perempuan tersebut sehingga dia itu selesai menjalankan haid dan suci, atau suci, haid dan suci lagi, baru boleh dikumpuli. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al waladu lil farasi walil ahiri al hajaru muttafaqun alaih. Kalau kita menerangkan langsung hadis ini, mungkin banyak yang tidak paham. Artinya begini, anak itu untuk yang punya tempat tidur. Dan bagi orang yang zina adalah batu. Mendapatkan hukuman diranjam pakai batu. Kalau tidak melihat asal-usul hadis ini, maka kita tidak paham. Maka ketika saya cari-cari, ternyata hadis ini adalah akibat peristiwa. Peristiwanya adalah suatu ketika Atabah, sahabatnya Rasulullah itu berjanji kepada saudaranya, namanya Sa'id. Atabah ini punya teman namanya Sa'id. Dan Atabah ini berjanji kepada Sa'id bahwa
anak laki-lakinya dari budaknya Zam'ah. Zam'ah ini orang laki-laki juga. Ya. Anak laki-lakinya dari budaknya Zam'ah. Ini oleh Atabi diaku sebagai anaknya. Diaku sebagai anaknya. Jadi dia itu mengumpuli budaknya Bapak Zam'ah. Budak perempuannya dan melahirkan anak. Nah, si Ataba ini berjanji kepada Sa'id temannya. Itu anak laki-lakinya dari budaknya Zam'ah itu dari saya. Ambil saja anaknya sebagai budakmu. Karena anaknya budak menjadi budak. Ketika terjadi Fathul Mekah atau perang Makkah ditaklukkan oleh orang Islam, Sa'id pun datang kepada Zam'ah untuk mengambil anak dari budaknya, budak perempuannya. Dia berkata, Ibna akhi ahida ilayya fihi. Teman saya atau Sa'id itu sama dengan anaknya teman saya. Itu telah berjanji kepada saya untuk memberikan anak dari budaknya Zam'ah. Faqoma Abdu Zam'ah. Maka seketika berdirilah Abdu Zam'ah. Saya tidak paham Abdu Zam'ah ini maksudnya budaknya Zam'ah atau namanya Abdul tapi disandarkan dengan Zam'ah. Apa anaknya Zam'ah yang berupa namanya Abdul tapi apa Abdu Zam'ah atau budaknya Zam'ah yang laki-laki. Dia berkata, saya artikan budaknya Zam'ah saja, budak laki-lakinya. Jadi Zam'ah itu punya budak laki-laki dan perempuan. Nah, budak laki-lakinya itu berkata, akhi wabnu walidati abi burida ala firasihi. Tapi dikatakan abi di sini berarti itu anaknya Zam'ah. Abdu itu anaknya Zam'ah. Saudara saya, saudara laki-laki saya dan anaknya budaknya Zam'ah atau budaknya bapak saya, itu dia mengatakan berarti Zam'ah ini bapaknya Abdu tadi. Abdu mengatakan, saudara laki-laki saya dan budaknya bapak saya itu dilahirkan bersama-sama di ranjangnya bapak saya. Dilahirkan bersama-sama di ranjangnya bapak saya. Maka fatana wako Sa'id dan juga Abdu ini berdebat dan melaporkan ini kepada Rasulullah. Faqala Sa'id berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibna akhi, saudara saya atau anaknya saudara saya yaitu Atabah telah berjanji kepada saya tentang hal ini. Terus Abdu Zam'ah, anaknya Zam'ah ini mengatakan, akhi saudara saya dan anaknya budaknya bapak saya wulida ala firasihi, dilahirkan di ranjangnya bapak saya. Maka ketika mendengar itu Rasulullah berkata, huwalaka ya Abdu Zam'ah. Berarti budaknya ini milik kamu ya Abdu Zam'ah. Berarti Sa'id kalah di dalam pengakuan tadi. Walaupun Sa'id itu statusnya dikasih oleh Atabah, tapi karena lahirnya anak itu di ranjangnya Zam'ah, maka ini punya Abdu Zam'ah, anaknya Zam'ah statusnya. Nabi mengatakan wal waladu lil firas walil ahiri al hajar. Maka anak itu diberikan kepada orang yang punya ranjang. Dalam arti orang yang lahirnya di ranjang itu, yang punya siapa ranjangnya. Walil ahiri al hajaru, dan bagi orang yang zina itu adalah ajar. Ajar itu diranjang. Berarti Atabah yang statusnya mengaku-ngaku, maka bagiannya adalah ranjang. Tapi untuk bab walil ahiri al hajaru, bagi orang yang mengaku-ngaku itu mendapatkan hukuman ranjam al-hajar,
itu ada klasifikasinya. Kalau di dalam surah An-Nur itu kan ada klasifikasi. Jadi orang berzina itu ada klasifikasinya. Kalau misalnya orang itu sudah menikah dan orangnya belum menikah itu beda hukumannya. Kalau misalnya yang berbuat zina itu adalah orang yang belum menikah, maka hukumannya cuma cambuk sebanyak 80 kali. Kalau di dalam Islam ya, beda kalau di dalam hukum kita Pancasila. Cuma dipenjara saja. Tapi kalau di dalam Islam, kalau yang berbuat zina itu dia belum menikah, ghairu muhson namanya. Kenapa dikatakan ghairu muhson? Karena dia belum terjaga kemaluannya oleh istrinya, karena belum punya istri. Karena ghairu muhson. Tapi kalau sudah punya istri, itu namanya muhson. Muhson itu sudah terjaga. Kok dia masih berbuat serong? Kemaluannya sudah terjaga dengan dia mengumpuli istrinya sudah terjaga, tapi dia masih berbuat serong. Maka baginya adalah diranjam. Diranjam adalah dilempar batu. Kalau di dalam Islam itu batunya kira-kira ada yang mengatakan 1 jempol kaki. Sampai dengan dia meninggal. Kenapa sampai meninggal? Ya karena statusnya adalah orang yang muhson, sudah terjaga. Kenapa dia belum atau tidak puas dengan istri yang sudah melayani hasratnya. Nah, ini klasifikasinya. Jadi hadis ini dhaif untuk hukuman orang yang berzina. Kalau dihukum ini kan seolah-olah semuanya sama. Orang yang berzina semuanya diranjam pakai batu. Tidak. Jadi kalau di dalam surah An-Nur itu ada klasifikasinya. Kalau di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Nasa'i, kalau di dalam kitab Bulughul Maramnya ini tidak disebutkan matanya atau isinya hadis. Cuma disebutkan sanadnya. Ada lagi hadis yang lain yang diriwayatkan dari Sa'id bin Mas'ud. Tapi dalam syarahnya saya cari-cari ini ada cerita yang lain juga tentang hal yang sama tapi cerita yang lain. Yaitu hadis ini diceritakan dari Hasan bin Sa'id, budaknya Hasan bin Ali. Ada namanya Hasan bin Sa'id, dia seorang budak tapi miliknya Hasan bin Ali, putranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Diceritakan dari Abah, dia berkata, Hasan ini bercerita, Hasan ini seorang budak ya, Hasan bin Sa'id seorang budak, dia menceritakan hadis bahwa zawwajani ahli umatan laha rumian. Keluarga saya ini menikahkan saya dengan seorang budak perempuan. Dia budak dinikahkan dengan budak perempuan yang berbangsa Rumiyah. Fawaqatu 'alaiha, maka saya mengumpulinya. Sudah dikumpuli, fa waladat ghulaman aswada misli. Maka istri saya yang budak tadi melahirkan anak hitam seperti saya. Berarti Hasan bin Sa'id ini hitam. Istrinya melahirkan anak yang hitam seperti dia. Wasametuhu Abdullah. Saya memberi nama Abdullah. Summa waqtu 'alaiha, ketika anaknya sudah besar, si Hasan lagi mengumpuli lagi istrinya. Fawaladat ghulaman aswada misli. Maka melahirkan anak lagi yang sama dengan saya hitam. Fasametuhu Ubaidullah. Saya memberi nama Ubaidullah. Sumat tobana laha gulaman di ahli Rumi. Ketika saya punya 2 anak tadi, maka istri saya itu dicarikan pembantu oleh keluarganya. Karena sudah sibuk dengan 2 anak, dicarikan pembantu laki-laki untuk membantu keperluan dan juga kesibukan istrinya tadi yang sama-sama berbangsa Rum. Yuqalu laha Yuhinah. Yuhinah yang diberi nama Yuhin. Faratonahu bilisanihi fawaladat gulaman. Di situ dikatakan apa? Dia bercakap-cakap
artinya bercakap-cakap, nggak tahu apa itu isinya cakap-cakapnya. Gulam tadi, budaknya laki-laki tadi bercakap-cakap dengan istrinya Hasan tadi bin Sa'id tadi. Ya entah bercakap-cakap isinya apa, tidak lama kok melahirkan anak lagi. Yang anak itu statusnya adalah tidak sama dengan yang dua tadi. Kalau yang dua tadi hitam, sama-sama hitam. Tapi ini berbeda anaknya. Maka saya berkata kepada istri saya, kata Hasan. Fakultu hadza li Yuhiyah. Anak ini milik Yuhi, milik pembantunya ternyata. Jadi melahirkan anak, tapi si istrinya mengaku dia anaknya pembantu kita. Farafa'na ila Utsman faqala fa'saltuha fa'tarafa. Maka saya melaporkan kepada Utsman. Faqala laha aturdiyahu aqdi bainakuma biqada'i Rasulullah. Apakah kalian itu saya akan menghukumi atau memberi hukum seperti hukumnya Rasulullah? Maka keduanya berkata iya, ridho. Maka Utsman mengatakan annal waladil faros. Anak ini milik yang punya ranjang. Maka anak ini walaupun statusnya istrinya itu selingkuh dengan budaknya atau sama dengan pembantunya, tapi anak ini tetap miliknya si Hasan. Karena lahir di rumahnya Hasan. Jadi tetap statusnya jadi budak, budaknya milik Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rodoi atau babur ridoi sama. Bab menjelaskan tentang susuan. Setelah selesai tentang membahas tentang istibro, ngidah. Sekarang kita membahas tentang susuan. Apa pentingnya susuan? Ya penting. Karena itu membahas tentang hukum anak susuan. Anak susuan. Anak Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW la tuharrimul massatu wal masattani akhrajal Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata Rasul bersabda, tidak menjadi mahram ya seorang anak yang disusui cuma satu kali atau dua kali saja. Ya. Kalau cuma disusui satu kali, umpamanya begini. Umpamanya kita punya istri. Istri kita sedang menyusui anak kita. Tetangga kita juga sama-sama punya anak. Misalnya anak kita perempuan. Tetangga kita sama-sama punya anak. Tapi dititipkan kepada kita anaknya. Dibayarlah per bulan kita karena dititip anaknya. Sama-sama dia masih bayi tapi laki-laki. Karena anaknya lapar, susunya habis, ibunya sedang kerja juga, maka disusuilah oleh istri kita, anak tetangga tadi. Maka kalau menyusuinya sampai dia kenyang, anak tetangga tadi disusui sampai kenyang, maka statusnya anak itu sama dengan anak kita. Ya, sama dengan anak kita. Maka tidak boleh kita nikahi atau menikahi istri kita besok. Atau menikahi anak-anak dari anak kita. Karena statusnya sudah menjadi anak kita. Namanya anak satu susuan. Karena dia mengambil susu dari istri kita. Itu syaratnya harus lebih daripada 5 sedotan sampai kenyang. Tapi kalau misalnya susu sedot 2 kali sudah tidak usah nyusu lagi, ya tidak. Tapi kan nggak mungkin. Anak susu 1 kali 2 kali ya tambah nangis. Dilepas. Karena dia masih lapar. Kalau anak itu statusnya kalau sampai kenyang, ya itu. Pokoknya lebih dari 5 sedotan, maka itu sudah menjadi hukum anak susuan bagi kita, bagi istri kita. Wafi riwayatin dan dari riwayat lain, qala ya Nabi Allah hal tuharrimur radha'ah al-wahidah qala la. Tapi ditanya dalam hadis yang lain, apakah satu susuan atau satu sedotan itu
menjadikan mahram, Nabi berkata la, tidak. Tidak, satu susuan atau dua susuan maka tidak menjadikan mahram si anak tersebut. Wa fi riwayatin Aisyah qalat kana fima anzala minal Qur'ani asyra du'atin ma'lumatin yuharimu summa nunsakhna bi khamsi ma'lumatin fatufiya Rasulullah wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Dalam riwayat yang lain Aisyah menceritakan bahwa dulunya susunya ibu itu yang menjadikan dia mahram bagi anak tetangga tadi itu adalah 10 sedotan. Tapi terus dinasah, dihapus hukum itu menjadi 5 sampai dengan Rasulullah meninggal dunia. Tidak ada hukum baru. Berarti hukum terakhir yang dijalankan yaitu hukum 5. 5 sedotan itu sudah cukup menjadikan anak tetangga menjadi anak kita, anak susuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzurna man ikhwatukunna fa inna maradha'ah minal maja'ah muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah juga masih, dia berkata Rasulullah bersabda, lihatlah siapa yang menjadi saudara kalian. Sesungguhnya susuan itu adalah karena lapar. Kalau kita mendengarkan hadis ini secara mentah-mentah maka kita tidak paham. Tidak paham apa maksudnya. Ya. Di dalam syarahnya itu ada cerita yang di dalam hadis ini yang menceritakan Nabi ini mengeluarkan hadis ini. Jadi suatu ketika itu Aisyah itu kedatangan gini, ada namanya Abi Kusai'ah. Abi Kusai'ah itu istrinya Abi Kusai'ah, istrinya itu menyusui Aisyah, ya, menyusui Aisyah. Ya. Ada namanya Abu Kusai'ah, istrinya Abu Kusai'ah itu menyusui Aisyah. Terus adiknya Abi Kusai'ah ini itu bertamu kepada Aisyah. Nah, ketika bertamu, Aisyah menutup semua. Dalam arti dia membuat hijab, membuat satir. Jadi tidak menampakkan dirinya. Maka saudaranya atau adiknya Abu Kusai'ah ini mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kenapa kamu membuat hijab dengan saya? Kan saya pamanmu. Ya saya tidak bisa berkata apa-apa, saya akan melaporkan dulu kepada Rasulullah. Betul, ketika datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, betul, dia itu adalah pamanmu. Kan dia tidak menyusui saya. Iya memang dia tidak menyusui kamu, tapi istrinya kakaknya menyusui kamu. Berarti statusnya dia menjadi pamanmu. Maka kamu pun tidak usah menutup satir ketika bertemu dengan dia karena status pamannya. Maka ketika menjadi pamannya ya boleh berhadapan-hadapan kita ngomong tanpa ada penutup. Maka Rasulullah bersabda, unzurna man ikhwatukunna. Lihatlah siapa yang akan menjadi saudaramu. Fa inna radha'ah minal maja'ah. Sesungguhnya susuan itu kan lapar. Jadi harus betul-betul dilihat hukumnya. Kalau memang betul-betul dia 5 sedotan tadi yang saya terangkan, ya maka dia menjadi saudara. Maka dia statusnya menjadi saudara. Tapi kalau cuma 1 sedotan, 2 sedotan, itu tidak menjadikan saudara. Maka itu harus dilihat dulu. Ya, maka Nabi bersabda, unzurna, lihatlah dengan teliti siapa yang menjadi saudaramu. Itu betul-betul saudaramu yang memang dia menyusu sama dengan kamu, sama-sama suatu susuan lebih dari 5 sedotan atau memang cuma sekedarnya atau cuma 1 sedotan atau 2 sedotan atau di bawah 5.
Karena ini menjadi syarat jadi mahramnya seorang yang disusui menjadi anaknya. Harus 5 sedotan, 5 susuan. Ada perselisihan ulama, ada yang mengatakan bagaimana statusnya kalau misalnya tidak langsung dari susunya. Misalnya susunya diperas dulu, taruh botol atau dimasak dulu. Nah, ini ada perselisihan. Ada yang berpendapat itu tidak menjadikan anak susuan, tapi yang satu kubu lagi tetap namanya saat nyusu ya, namanya minum susunya ya, itu kan darah, susu itu kan asal dari darahnya ibunya, ya menjadi anaknya, anaknya. Karena kalau saya sebutkan ulama-ulama banyak sekali nih yang bertentangan antara dua itu. Jadi boleh mengambil satunya, boleh juga mengambil satunya. Tapi ya untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati ya, namanya menyusu ya harus tetap dijadikan mahram. Karena susu itu kan dari darahnya ibu. Ketika itu diambil ya menjadi saudaranya ibu berarti. Jadi anaknya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha ja'at Sahlatu bintu Suhailin faqalat ya Rasulullah inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina faqad balagha ma yablughu ar-rajul faqala irdi tuhrimu alaihi rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata suatu ketika Sahlah bintu Suhail, Sahlah ini perempuan, anaknya Suhail, anak perempuannya Suhail. Itu bertanya kepada Rasulullah. Jadi ketika bertanya Aisyah ada di sampingnya. Dia mendengar, Aisyah itu mendengarkan Sahlah itu mengadu kepada Rasulullah. Apa aduannya? Ya Rasulullah, ini Salim, ada namanya Salim. Itu budaknya Abi Hudzaifah. Budaknya suami saya. Salim itu budaknya suami saya. Itu selalu bersama-sama dengan saya di rumah. Membantu saya karena budaknya suami saya, maka setiap hari di rumah membantu saya. Dia mencuci piring, dia mencuci pakaian, dia juga menyapu, ngepel rumah dan lain sebagainya. Memberi makan ternak. Sehingga setiap hari ya keluar masuk ke rumahnya Sahal ini, Sahlah bin Suhail. Dia mengadu kepada Rasulullah. Nah, Salim ini ketika masih kecil tidak menjadi masalah oleh Sahlah ini. Tapi dia lama-lama menjadi besar dan menjadi balik. Ketika menjadi balik, nah ini yang menjadikan Sahlah ini tidak enak sama suaminya. Tidak enak sama Abi Hudzaifah. Karena ketika saya sedang bersama dengan Salim, Abi Hudzaifah kayak melihat wajah, saya lihat wajah ini tuh kayak besengut. Apa itu besengut? Kayak tidak suka lah kalau Salim itu dekat-dekat dengan saya. Padahal ini kan budak saya. Karena dia sudah besar. Jadi saya khawatir nanti Bapak Hudzaifah ini malah membenci saya gara-gara saya dekat dengan Salim. Ya kan memang pembantunya. Maka ketika itu diadukan kepada Rasulullah, Salim ini sudah besar ya Rasulullah. Dan bahkan kan sudah jenggotan. Sudah besar. Ya sudah kalau begitu, susui dia maka dia menjadi mahram bagimu. Nah, Suhailah berkata, nah, dia kan sudah tua, ya tidak apa-apa, susui. Maka dia menjadikan mahram bagimu. Itu kata Rasulullah. Maka perdebatan ulama itu sangat panjang kalau masalah ini. Ada yang mengatakan ini khusus untuk Salim saja hukumnya. Jadi untuk Sahlah.
Jadi salim itu boleh dia masuk rumah. Dan ini disusui betul oleh ini dan menjadikan mahram. Jadi ketika sudah disusui oleh Suhailah, maka Abi Salim suaminya itu menjadi tenang. Berarti dia statusnya menjadi anak sudah, karena sudah mahram. Jadi masuk rumah ketika lihat istrinya tidak pakai baju terserah, karena sudah menjadi anaknya. Sudah tenang. Tapi ulama berpendapat ini juga bisa dijadikan rujukan. Artinya ya tidak cuma untuk salim saja, untuk semua orang bisa. Artinya ketika kita umpamanya mengangkat seorang anak laki-laki, anak angkat misalnya ya. Boleh jadi karena kita tidak punya anak atau kita sudah punya anak, tapi karena kasihan ada seorang anak laki-laki yang dia ditinggal oleh orang tuanya. Bisa jadi misalnya ditinggal di panti asuhan atau ditinggal ditaruh di depan masjid umpamanya, tidak ada yang ngaku, akhirnya kita akan menjadi anak angkat. Nah, kalau anak laki-laki ini nanti besar, maka statusnya dia adalah lain, bukan keluarga kita. Maka solusinya ulama ya begitu juga, agar anak kita ini menjadi darah daging kita, maka istri kita suruh menyusui. Tapi dengan syarat susunya masih keluar. Jangan menyusui tapi tidak keluar susunya. Harus memang ketika istri kita sedang menyusui anak kita. Berarti kan keluar air susunya, maka suruh disusui, maka dia menjadi anak kita. Sama dengan cerita begini. Ada artis namanya Ruben. Tahu Ruben? Artis terkenal itulah. Dia presenter. Dia itu mengangkat anak laki-laki dari NTT. Nah, sekarang anaknya itu sudah besar, sudah bujang. Itu dulu ketika masih kecil, dia itu diambil itu ketika masih kecil. Ketika masih kecil itu sekarang sama istrinya sudah sama tingginya sudah. Makanya dulu itu ketika masih bayi, ya namanya Ruben itu walaupun dia non Islam, tapi dia itu dekat dengan Islam. Dalam arti dia itu minta petunjuk dengan ulama. Maka ada ustadz mengatakan susui anak itu. Maka oleh Sarwendah anaknya itu disusuinya. Maka statusnya menjadi mahram. Tapi begitu juga, walaupun begitu, kemarin kan menghebohkan jagat maya. Apa ketika foto bersama antara anak yang sudah besar ini dengan istrinya, anak ini memegang payudaranya ibunya. Tapi sebenarnya kan tidak apa-apa, ini sudah menjadi anaknya. Tapi kan namanya anak tiri oleh orang lain bisa dipandang atau disorot. Tidak pantas. Orang tidak pantas. Tapi ini sudah menjadi mahram. Jadi untuk menjaga itu, ya kalau misalnya kita statusnya punya anak tiri, ya masih kecil kita susui dulu. Istrinya suruh menyusui. Daripada nanti sudah besar, suruh menyusui kan tidak enak juga istrinya kita, ya kan? Jadi masih kecil susui. Jadi kalau sudah disusui maka menjadi syarat anak kita. Ya itu syaratnya istri kita itu masih ada air susunya ketika menyusui. Bukan menyusui asal sedot saja, tidak. Maksudnya ketika kita masih punya anak kecil kan istri kita air susunya masih ngalir. Maka susuilah. Tapi ada yang mengatakan ulama ini khusus untuk salin, untuk yang lain tidak. Maksudnya ketika sudah besar gitu loh. Kalau masih kecil harus susui, tapi kalau sudah besar ya jangan disusui. Itu kalau pendapat ulama yang lain. Kalau sudah terlanjur besar ya tidak usah. Tapi kalau untuk menjaga jangan sampai terjadi ini menjadi anak orang lain, ya harus disusui lah. Kan kalau menjadi disusui kan menjadi anak susu kita. Kalau sudah menjadi anak susu kita maka statusnya anak kita. Dan ini pun menjadi perdebatan panjang. Sampai-sampai di sarahnya sampai 3 lembar pembahasan ini dibahas. Sehingga kalau sudah menjadi status anak kita, masuk keluar rumah itu tidak usah izin. Beda dengan orang lain. Kalau statusnya masih orang lain kan, masuk rumah harus izin dulu, salam dulu. Jadi yang punya istri kita siap-siap pakai hijab dulu. Tapi kalau statusnya sudah menjadi anak, ya tidak usah
pakai hijab pun tidak apa-apa. Karena statusnya menjadi anak susuan kita. Wa anha anna aflaha akha abiku Quraisyin. Ja'a yasta'zinu 'alaiha. Ini tadi yang saya ceritakan. Bahwa Aflah itu namanya saudaranya Abi Qubais, Quraisy, yang minta izin kepada Aisyah. Bapak Aisyah menutup diri. Dia dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan itu pamanmu. Paman dari susuan. Sama dengan peristiwanya sama adik saya. Dulu ketika adik saya masih kecil, masih nyusu, tinggal kerja oleh ibu saya, dia nyusu sama tetangga. Maka dia statusnya ya anaknya tetangga saya, satu susuan. Maka keluarga saya dengan keluarga dia berarti masih saudara. Karena statusnya masih menyusui. Berarti apa yang terjadi dengan keluarganya, adik saya tidak bisa menikahinya. Karena sesuatu yang timbul dari susuan sama dengan satu timbul dari nasab. Ketika anak tidak bisa menikahi ibunya, neneknya tidak menasui neneknya lagi, tidak bisa menikahi ponakannya, sama dengan ketika disusui. Maka ketika disusui, dia tidak bisa menikahi ibunya atau saudara susunya atau anaknya saudara susunya atau cucunya lagi atau saudaranya lagi, tidak bisa. Sama, pokoknya kalau sudah satu susuan sama dengan statusnya satu nasab. Apa yang diharamkan di satu nasab sama dengan diharamkan di satu susuan. Artinya ketika satu nasab itu haram untuk dinikah, ya satu susuan sama haram dinikah. Jadi tidak mentang-mentang ketika yang menyusui ibunya dia boleh menikahi anaknya atau cucunya ibunya, tidak bisa tetap. Ya sama dengan satu nasab. Ketika kita statusnya menjadi pamannya anaknya adik kita, maka kita tidak bisa menikah itu sampai ke bawah terus, sampai cucu-cucunya. Itu tidak bisa. Wastadalla bihi ala anna man idda'ar ar-radha'ah wa sadaqu ar-radi yaswitu hukum radha' bainahuma. Jadi bisa diambil dalil bahwa barang siapa yang mengaku-ngaku telah menyusui dan ini diakui oleh orang yang disusuinya bahwa dia telah menyusu atau keluarganya bahwa anaknya telah menyusu padanya, maka sahabatah hukum radha', tetaplah hukum persusuan tadi, saudara sesusu, satu susuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana fima anzala minal qur'ani asru du'atin ma'lumatin yukhrimna summa yunsikhna bi khamsi ma'lumatin fatufiya Rasulullah wa fiha fima yaqra'u minal qur'an. Jadi pertama turun itu yang menjadi haramnya, menjadi mahramnya seorang anak susuan itu adalah 10 susuan atau 10 sedotan, maka dinasah menjadi 5 sedotan sampai dengan Rasulullah meninggal dunia. Hatta anahu tufiya wa ba'du nasi yaqra'u khamsa radha'atin wa yaj'aluhuma qur'anan matluwan liqaumihi lam yablughu an-nasu liqurbi adihi. Jadi hukum nasakh itu terjadi di dalam hukum Islam. Jadi nasakh itu adalah ada 3 ya, hukum nasakh itu ada 3. Nasakh itu bisa jadi dihilangkan hukumnya dan juga bacaannya. Seperti yang 10 tadi.
Jadi pertama itu adalah hukum 10 dan ada hadisnya 10 susuan, 10 sedotan. Dan itu dinasakh sekaligus dihilangkan semua bacaannya. Hukumnya dihilangkan, bacaannya dihilangkan. Dijadikan 5 sedotan saja atau 5 susuan. Itu dinasakh atau dirubah, diganti semuanya, baik itu hukumnya dan bacaannya. Yang nomor 2, ada yang dihapus bacaannya tapi hukumnya tetap sama. Hukumnya ada. Ya, hukumnya tetap ada. Dihilangkan, ya, dihilangkan bacaannya, bukan hukumnya. Bukan hukumnya. Itu seperti hadis wasyaihu wasyakhatu iza zanaya. Itu dalam hadis. Farjimuhuma. Orang tua laki-laki atau kakek-kakek atau nenek-nenek yang berbuat zina, maka ranjamlah keduanya. Ini dinasakh. Dinasakh hukumnya. Tilawahnya dinasakh, bacaannya dinasakh, dibuang, tapi hukumnya tetap sama. Tetap diranjam. Jadi tidak hanya kakek-kakek nenek-nenek, tapi semua orang yang di situ sudah muhson, sudah mempunyai istri, tapi berbuat zina, maka tetap diranjam. Tidak hanya nenek-nenek, kakek-kakek. Tidak hanya nenek-nenek, kakek-kakek yang belum nikah umpamanya, statusnya duda atau janda. Tapi dinasakh hukumnya, tapi tilawahnya tetap, bacaannya tetap ada. Nomor 3, ada yang dinasakh atau dihapus hukumnya, tapi bacaannya tetap ada. Jadi hukumnya tidak berlaku, tapi bacaannya tetap ada. Ini di dalam Al-Quran. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim, itu ada di dalam juz 2. Artinya adalah orang-orang yang di mana meninggal di antara kalian dan dia meninggalkan istri, maka wasiatlah kepada istri-istrinya. Ini tidak berlaku, hukumnya tidak berlaku, tapi bacaannya ada. Kalau wasiat ya kepada orang lain yang bukan ahli warisnya. Kan begitu di dalam hadis. Jadi wasiat itu bisa berlaku kepada orang yang bukan ahli waris. Sedangkan istrinya kan ahli waris. Anak, istri itu ahli waris. Tidak boleh kita wasiat kepada istri. Tapi ayatnya ini ketika kita mau meninggal dunia, kita wasiat kepada istri. Ya, hukumnya dibuang, tidak berlaku, tapi bacanya tetap. Jadi wasiat kepada Pak RT, Pak Ustadz saksikan, saya wasiat, harta saya sepertiga saya sedekahkan kepada masjid. Tanda tangan di atas mata. Nanti kalau meninggal dunia, sepertiga diambil untuk masjid. Itu wasiat. Tidak bisa wasiat kepada ahli waris. Karena ahli waris itu mendapatkan bagian dari harta, tidak bisa diwasiati. Kalau sebagai saksi boleh. Wasiat kepada orang lain. Di atas mata, anak ini menjadi saksi. Oh iya, anak-anak jadi saksi bahwa bapakmu wasiat sepertiga hartanya dikasihkan kepada masjid. Tapi tidak boleh kepada ahli waris nanti. Namanya ahli waris kan nanti kalau sudah wasiati hilang sudah bapaknya meninggal dunia, dia diwasiati sendirian, dirubah wasiatnya kan bisa jadi, ya kan? Karena dia statusnya ahli waris. Misalnya bapaknya mengatakan, "Nah, kamu besok mendapatkan warisan dari saya sepertiga saja ya." Dihapuskan karena dia statusnya mendapatkan warisan, dia ngomong sama saudaranya, "Bapakku wasiat, saya mendapatkan setengah." Kalau bapak meninggal dunia, ya kan, botek dia kan, bisa jadi. Makanya tidak sah wasiat kepada ahli waris. Demikian sedikit, semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan para jemaah? Tidak ada ya? Sama, ya. Tapi kalau di sini tidak disebutkan tentang ahli waris, tapi cuma disebutkan tentang hukum mahramnya saja. Tapi kalau di dalam ahli waris itu kita kemarin membahasnya tidak ada memang. Tidak ada yang mendapatkan warisan itu anak susuan, tidak ada. Yang bisa mendapatkan itu kan anak bawaan. Misalnya begini.
kita menikahi janda misalnya. Janda itu bawa anak. Maka ketika janda itu nanti meninggal dunia, dia mempunyai warisan, maka anaknya dapat. Walaupun bukan anak kita, anaknya dapat. Sama dengan ketika kita meninggal dunia ya dia dapat. Tapi dapatnya tidak seperti dengan anak kandung. Nanti ada klasifikasinya, tidak sama. Jadi bagiannya tidak sama dengan anak kandung. Itu ya. Jadi kalau untuk anak susu kembali di dalam bab warisan memang tidak ada. Jadi saya simpulkan tidak ada, tidak mendapatkan warisan, ya, tidak mendapatkan warisan. Cuma statusnya mahram saja, tapi ini tidak mendapatkan warisan. Ya sama ketika kita mengangkat anak apa tiri, ya kan tetap dia tidak mendapatkan warisan. Cuma pemberian, umpamanya kita wasiat sebelum meninggal dunia, karena dia sudah menjadi anak susuan kita atau anak angkat kita. Saya wasiat nanti kalau saya meninggal dunia, anak angkat saya tolong dikasih bagiannya misalnya 10% lah dari warisan. Ya, maka wasiatnya harus dilaksanakan. Tapi kalau misalnya tidak wasiat sebelum meninggal dunia, maka otomatis ketika meninggal dunia tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Itu anak tiri atau anak rodok ya. Jadi tidak mendapatkan. Sesuai dengan hukum. Iya, seperti anak angkat. Di dalam warisan. Kalau di dalam mahramnya tetap seperti anak kandung. Dalam arti tidak bisa dinikah dan statusnya seperti anak kandung. Ada lain? Tidak ada ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu qabla ridha. Lakal hamdu ba'da ridha wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba syayikhina wa dzunuba jama'atina wa dzunuba jamil mu'minin nas wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka tawbatan wa tawbah wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa zakkirna bil khawfi minka qabla khujumi khudratiha wa minna 'ala najati minha wa min tafakkuri fi tariqiha. Allahumma la takilna umurana 'ala nafsina tarfata 'ain. Allahumma asbahna la namliku li nafsina darra wa la naf'ah wa la mauta wa la hayata wa la nusyura wa la natakhidhu illa ma a'taytana wa la nattaqi illa ma waqaitana. Allahumma wafiqna lima tardah min qawlin wa 'amalin fi ta'atika innaka dzu fadlin 'azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.